inside your head. Francesco Bagnaia terdiam dengan dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 paruh musim. Musim MotoGP 2025 benar-benar menjadi panggung pembuktian bagi Marc Marquez. Sang juara dunia 8 kali itu menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan justru tampil makin ganas saat menunggangi Desmosedici GP25 milik Ducati. Rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, tak menampik bahwa ia benar-benar dibuat takjub oleh dominasi Marquez di paruh musim ini. Bagnaia, yang notabene adalah juara dunia MotoGP 2 kali, secara jujur mengakui bahwa apa yang dilakukan Marc Marquez sejauh ini di paruh musim benar-benar melampaui ekspektasi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Saya tahu dia cepat, saya tahu dia punya nyali, tapi saya tidak pernah membayangkan dia akan sedominan ini, ujar Bagnaia dengan nada serius. Kami pakai motor yang sama, tapi dia seperti membawa Ducati ke level yang berbeda. Sangat sulit dipercaya. Dalam 12 seri sprint race yang sudah digelar musim ini, Marc Marquez mencatatkan 11 kemenangan. Satu-satunya yang berhasil memutus rentetan kemenangan itu hanyalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Sementara itu, dari 12 balapan utama, Marc telah mengoleksi 9 kemenangan. Semuanya diraih dengan cara yang luar biasa, tanpa perlawanan berarti dari rival-rivalnya. Satu-satunya momen di mana Bagnaia mencicipi podium tertinggi hanyalah di Circuit of the Americas, kota Amerika Serikat. Namun podium itu pun tak lepas dari keberuntungan, karena Marc Marquez mengalami kecelakaan dan gagal finish saat tengah memimpin balapan. Itu bukan kemenangan yang membuat saya bangga, aku Bagnaia. Itu lebih karena Marc jatuh, bukan karena saya lebih cepat. Situasi ini menjadi ironi bagi Bagnaia. Di musim-musim sebelumnya, dialah yang menjadi tumpuan Ducati. Namun kini, Spotlight seolah sepenuhnya milik Marquez. Bagi Bagnaia, melihat Marquez tampil dengan performa setangguh itu di atas motor yang sama menjadi pengalaman yang sekaligus memotivasi dan menyakitkan. Dia tidak hanya cepat, tapi juga sangat tenang, sangat cerdas dalam mengambil momen menyerang. Saya melihatnya dari dalam tim, dan saya bisa bilang, apa yang dia lakukan di lintasan adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru dengan mudah, kata Bagnaia. Banyak yang mengira kehadiran Marquez di Ducati hanya akan memanaskan persaingan internal. Namun faktanya, alih-alih perang dingin, justru muncul rasa kagum dari sang rekan setim. Meski Bagnaia tentu tidak akan menyerah begitu saja, ia mengakui bahwa level yang ditampilkan Marquez saat ini memang luar biasa. Marc tahu kapan harus menunggu, kapan harus menyerang. Dia bermain dengan tekanan ban, dengan konsumsi ban, dengan strategi lap terakhir dan dia selalu tahu di mana batasnya, ujar Bagnaia lagi. Dia sudah membuat kami semua seperti penonton dalam pertunjukan balap yang hanya bisa dia kendalikan. Bagi Ducati sendiri, dominasi Marc Marquez ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Seorang pembalap berbakat, penuh pengalaman, dan kini menemukan kembali bentuk terbaiknya. Namun bagi Bagnaia, ini adalah cermin. Sebuah pengingat bahwa dalam dunia MotoGP, tak ada ruang untuk stagnasi. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah belajar. Saya tidak malu mengakuinya. Saya belajar dari Marquez. Kami mungkin rekan setim, tapi saya harus mengakui, saat ini, dia satu level di atas kita semua, pungkas Bagnaia dengan nada getir, namun penuh hormat. Let them get inside your head. Marc Marquez makin tak terbendung, Jorge Lorenzo ungkap hal yang tak dimiliki pembalap manapun. Marc Marquez, nama yang sejak lama menggetarkan lintasan MotoGP, kini kembali menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena catatan kemenangannya yang mengesankan di paruh musim 2025, tapi juga karena pujian setinggi langit dari sang legenda, Jorge Lorenzo. Dalam sebuah wawancara emosional yang menyentuh sisi terdalam dunia balap, Lorenzo tak ragu menyebut Marc Marquez sebagai sosok yang berada di level berbeda dari para rivalnya. Bukan hanya karena kecepatan atau strategi, tapi karena mentalitas, keberanian, dan ketakutannya yang nyaris nihil terhadap cedera. Secara fisik, dia sudah sangat kuat. Tapi yang membuatnya luar biasa adalah bagaimana dia membentuk dirinya dengan kerja keras. Dia punya refleks alami yang sulit ditandingi pembalap lain, ujar Lorenzo dengan nada kagum. Namun, bukan itu saja yang menjadi sorotan utama. Bagi Lorenzo, keberanian Marc Marquez justru datang dari sesuatu yang dianggap kelemahan oleh pembalap lain, yakni ketidakmampuan untuk merasa takut. Dia paling tidak takut cedera. Itu membuatnya berbeda. Terutama di tikungan kiri yang sangat teknikal dan berbahaya, dia bisa masuk dengan kecepatan dan keyakinan yang tak dimiliki siapapun. Kelemahannya adalah kekuatannya.
Kalimat itu seperti menggambarkan esensi dari The Baby Alien, julukan Marquez yang kini terasa semakin relevan. Seorang pembalap yang bukan hanya melaju cepat, tapi juga mengendalikan rasa takutnya hingga menjadi senjata utama. Namun Lorenzo tak menutup mata bahwa Marc Marquez juga pernah melakukan kesalahan di masa lalu, bahkan sempat absen panjang akibat cedera parah. Tapi alih-alih melemah, periode sulit itu justru membentuk karakter Marquez yang sekarang, dewasa, tenang, dan lebih berbahaya. Dia pernah melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu, dia belajar. Dia kehilangan sesuatu saat itu, tapi kini dia kembali dengan kekuatan yang lebih lengkap, tambah Lorenzo. Dan tak berhenti sampai di situ, Lorenzo pun dengan yakin mengatakan bahwa titel juara dunia MotoGP 2025 sudah hampir pasti berada dalam genggaman Marc Marquez. Kita hampir bisa memastikan bahwa Marc Marquez adalah juara dunia musim ini. Mereka, Dorna, bahkan sudah bisa mulai memahat namanya di trofi kejuaraan. Pernyataan yang terkesan prematur bagi sebagian orang ini sejatinya berdasarkan fakta performa. Marc Marquez bukan hanya mendominasi podium, tetapi juga memperlihatkan kontrol total dalam balapan, baik saat menyerang maupun bertahan. Bahkan dalam kondisi penuh tekanan, Marc Marquez tetap terlihat seperti pemimpin alami. Tak sedikit pihak yang mulai melihat sejarah terulang, ketika seorang pembalap mampu mematahkan dominasi rival-rival muda dan pabrikan besar lainnya. Ducati, yang sebelumnya dikenal dengan sistem kerja kolektifnya, kini menemukan kekuatan baru dalam satu nama, Marc Marquez. Apa yang diutarakan Lorenzo bukan sekadar pujian, itu pengakuan dari salah satu rival terbesarnya di masa lalu, yang kini melihat bahwa lintasan MotoGP sekali lagi dikuasai oleh seseorang yang bukan hanya cepat, tapi juga berani menaklukkan ketakutan yang membatasi banyak pembalap lain. Musim 2025 memang belum berakhir. Tapi dari cara Marc Marquez mengendalikan motornya, menyusun strategi, hingga menginspirasi ketakutan sekaligus kekaguman di antara para rival, trofi kejuaraan tampaknya memang hanya tinggal menunggu waktu. Let them get inside your head. Aprilia kirim sinyal perang, 2 podium beruntun, Rivola siap hancurkan dominasi Marc Marquez dan Ducati. Lintasan MotoGP 2025 mulai memanas, bukan hanya karena kecepatan mesin, tapi karena perang mental yang mulai dilancarkan antar tim pabrikan. Dan kini, giliran Aprilia Racing yang melangkah ke garis depan. Usai meraih 2 podium dari 3 seri terakhir lewat pembalap andalannya Marco Bezzecchi, Aprilia mengirim pesan yang sangat jelas, kami bukan lagi bayangan, kami penantang nyata. Di tengah dominasi Ducati dan Marc Marquez yang memecahkan rekor demi rekor musim ini, Aprilia muncul seperti badai yang diam-diam mengumpulkan kekuatan. Dari sekian tim yang berjuang di grid, Aprilia adalah satu dari sedikit yang terus menunjukkan progres stabil, bahkan ketika mereka sempat tertinggal dalam pengembangan awal musim. Kini, semua berubah. Marco Bezzecchi menjadi simbol kebangkitan. Ia tampil luar biasa di GP Belanda dan GP Republik Ceko, menutup 2 dari 3 seri terakhir dengan naik podium. Ia bukan hanya cepat, tapi konsisten. Ia bukan hanya agresif, tapi cerdas di atas motor. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, tak lagi menahan diri. Dalam pernyataan tegas yang menyulut tensi di pedok MotoGP, ia secara terbuka mengirimkan peringatan keras kepada Ducati dan Marc Marquez. Kami tidak jauh tertinggal. Jika harus bersaing langsung dengan Marc Marquez di Ducati yang tampaknya tak terkalahkan, saya yakin kami bisa mengalahkannya, tegas Rivola dalam pernyataan terbarunya. Bukan sekadar ambisi kosong, Rivola tahu persis apa yang sedang ia bangun. RSGP, motor Aprilia, telah mengalami transformasi besar sepanjang pertengahan musim. Perubahan teknis signifikan, sistem elektronik yang diperbarui, dan setup aerodinamika yang kini lebih menyatu dengan gaya balap pembalapnya membuat Aprilia tampak semakin matang dan kompetitif. Tak hanya Bezzecchi, Aprilia juga mendapat angin segar dengan kembalinya Jorge Martin, pembalap cepat yang baru saja pulih dari cedera panjang. Dengan performanya yang perlahan kembali stabil, Aprilia kini memiliki 2 tombak tajam untuk menembus dominasi Ducati. Kami memang belum ada di posisi puncak klasemen, tapi kami sedang menuju ke sana. Dan saya percaya, pada sirkuit tertentu, kami bisa mengganggu, bahkan merebut kemenangan, tambah Rivola penuh keyakinan. Salah satu sirkuit yang disebutkan Rivola adalah Red Bull Ring di Spielberg, Austria, tempat digelarnya seri berikutnya, MotoGP Austria 2025 pada 15-17 Agustus mendatang. Trek ini dikenal teknikal, cepat, dan menantang sistem pengereman serta kestabilan motor. Bukan lintasan favorit Aprilia, tapi Rivola optimis dengan performa Bezzecchi yang mulai mampu beradaptasi di berbagai jenis sirkuit.
Bezzecchi punya karakter pembalap yang tak hanya cepat, tapi juga adaptif. Itu yang membuat saya yakin, di Austria pun kami akan tampil kuat, ucapnya. Sinyal perang dari Aprilia jelas terdengar. Mereka bukan lagi tim mediocre yang hanya berjuang untuk zona poin. Kini, mereka ada di tengah persaingan perebutan podium. Dan lebih dari itu, mereka bermimpi besar tentang gelar juara dunia. Apakah Ducati akan tergoyahkan? Apakah Marquez akan mendapatkan perlawanan nyata di sisa musim ini? Yang jelas, di sisa musim MotoGP, Aprilia Racing tak ingin hanya jadi penonton. Mereka ingin jadi pengganggu, penantang, dan, jika segalanya berjalan sesuai rencana, penguasa baru lintasan. Musim ini belum berakhir, dan tensinya kini semakin mendidih. Perang belum dimulai sepenuhnya, tapi Aprilia sudah mengangkat pedang. Bukan hanya karena kecepatan mesin, tapi karena perang mental yang mulai dilancarkan antara. Marc Marquez pecahkan rekor Ducati. 5 kemenangan beruntun, gigi dalinya tak sanggup sembunyikan rasa bangga. Tangis haru, senyum puas, dan tepuk tangan meriah mewarnai garasi Ducati di sirkuit Brno malam itu. Marc Marquez, sang baby alien yang dulunya dibesarkan oleh Honda, kini resmi menjadi legenda baru di Ducati. Kemenangan luar biasanya di MotoGP seri Ceko, tak hanya menambah poin di klasemen, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah emas Ducati, sebagai pembalap pertama yang meraih 5 kemenangan beruntun bersama pabrikan asal Bologna tersebut. Satu demi satu rival telah ia kalahkan. Tapi kemenangan di Brno bukanlah sekadar hasil lomba. Ini adalah puncak dari transisi luar biasa Marc Marquez, dari seorang mantan juara dunia yang sempat diragukan setelah cedera panjang, menjadi ikon kebangkitan Ducati di tengah panasnya persaingan MotoGP musim ini. Marquez memulai balapan dengan penuh fokus. Memulai dari posisi kedua, ia tidak terburu-buru mengambil alih posisi. Ia mengamati, membaca ritme lawan, dan menjaga bannya tetap stabil. Di depan ada Marco Bezzecchi yang memimpin dengan percaya diri. Tapi Marquez, seperti biasa, punya naluri pembalap kelas dunia. Ia tahu kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerang. Dan pada laps ke-10, ia pun menunjukkan kelasnya. Dengan kecepatan dan presisi tinggi, Marquez menyalip Bezzecchi dan langsung mengunci posisi terdepan. Sejak saat itu, tak ada yang bisa mengejar. Ia memimpin hingga garis finish, dengan cara yang membuat banyak penonton berdiri dan bertepuk tangan. Namun kemenangan ini lebih dalam dari sekadar selebrasi podium. Ini adalah kemenangan penuh makna. Karena dengan hasil ini, Marc Marquez resmi mencatatkan 5 kemenangan beruntun, dan itu adalah rekor baru bagi Ducati. Sebelumnya, tak satupun pembalap Ducati, bahkan nama besar seperti Casey Stoner, Andrea Dovizioso, ataupun Francesco Bagnaia, yang mampu menyentuh pencapaian ini. Tapi Marquez, dengan segala kecerdasannya di lintasan, ketangguhan mentalnya, dan naluri balapnya yang legendaris, justru melakukan itu di musim pertamanya bersama tim pabrikan Ducati. Di garasi tim, gigi dalinya, General Manager Ducati Corse, terlihat emosional. Sorot matanya tak bisa menyembunyikan kebanggaan. Baginya, ini bukan sekadar kemenangan seorang pembalap, tapi juga pembuktian atas keputusan berani Ducati merekrut Marquez. Saya tidak bisa berkata-kata. Marc bukan hanya cepat, tapi dia pembalap yang tahu bagaimana menang dengan cara cerdas. 5 kemenangan beruntun? Itu bukan hal biasa. Itu adalah karya seni, ujar dalinya, dengan nada suara yang bergetar oleh haru. Keputusan Ducati untuk mengontrak Marc sempat menuai kontroversi. Banyak yang meragukan apakah Marquez masih layak bersaing di level tertinggi. Apakah ia bisa menyatu dengan karakter khas Desmos edisi GP25? Apakah egonya akan mengganggu dinamika tim? Namun malam ini, semua pertanyaan itu terjawab. Marc Marquez bukan hanya menyatu dengan motor Ducati, ia menyatu dengan jiwanya. Ia tidak datang untuk sekadar menyelesaikan balapan. Ia datang untuk mencetak sejarah. Dan sejarah itu kini tertulis, Marc Marquez, pembalap Ducati pertama yang meraih 5 kemenangan beruntun. Kemenangan di Brno hanyalah salah satu bagian dari cerita besar musim ini. Tapi momen itu telah mengukuhkan posisi Marquez sebagai pemimpin, sebagai ikon, dan sebagai pembalap yang mampu mengangkat Ducati ke puncak kejayaan baru. Musim masih panjang, dan tantangan belum selesai. Tapi satu hal kini pasti, Marc Marquez telah menancapkan namanya dalam sejarah Ducati, bukan sebagai pengganti legenda, tapi sebagai legenda baru itu sendiri. Let them get inside your head.